Alhamdulillah الذي أكمل لنا الدين وتم علينا نعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة وبعث فينا رسولا نبيا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمه الجماعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة تكون لمن اقتضى بها خير اسمه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفرض علينا بيانا ما أنزل إلينا فرعنا لنا كل الأمور المهمة وأدى الأعمال ونصر الأمة صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي القدر والحكمة أما بعد فيا أيها الناس يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله العظيم القاتل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال الحمد لله dengan segala keadaan kita mau hujan ataupun cerah kita tetap berkata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kabul kita di negara yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa dengan sebenarnya dengan segala kemampuan kita dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari apa yang dilarang. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, kepada keluarga beliau, hingga orang yang telah mengikuti beliau dari awal hingga akhir zaman kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang disebutkan manfaatnya sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. Ayat mulia ini bermakna Dia yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang kafir dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah yaitu sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar keadaan kesesatan yang nyata. Al-Jumu'ah ayat kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 844. Saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan Sahihul Quran? Sahihul Quran adalah al-ma'rufna dikafana wa ti'alim al-nabi. Yaitu yang terus-menerus membacanya dan juga mengamalkannya. Dalam hadis yang lain dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an yang mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4239. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya belajar dan mengajarkan Al-Quran itu mencakup yang pertama yaitu mempelajari dan mengajarkan akan huruf-hurufnya, dan juga bisa berarti adalah mempelajari dan juga mengajarkan maknanya. Yang kedua ini malah yang lebih utama, karena makna itulah yang dimaksud atau yang ditujukan untuk mempelajari Al-Quran.
Sedangkan lafaz adalah wasilah atau perantara. Keterangan dari Muda Al-Muttaqin halaman 394. Asy-Syafi'iyah adalah memberikan syafaat dengan memintakan ampun kepada sahibul Quran. Hadis ini saudara sekalian mendorong untuk membaca Al-Quran dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai dalam membaca Al-Quran karena tersingkir dengan yang lainnya. Di dalam hadis yang dimutlakkan perintah membaca Al-Quran, Al-Quran itu disunahkan dibaca setiap waktu dan di setiap keadaan, kecuali saat kita sedang membuang hajat, karena Al-Quran itu mesti digabungkan. Dan kedua, saat kita sedang berhubungan dengan istri kita dan yang diperintahkan ketika kita berpasangan kita adalah Bismillah, Allahumma jadikan syaitan wajadikan syaitan ma'afakatan. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari yang kau tegakkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari nomor 6308 dan hadis Muslim dalam nomor 1434. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar Al-Quran itu bermanfaat bagi kita, maka kita harus yang pertama sering-sering membacanya, kemudian memahami maknanya, kemudian menguasai bahasanya, juga bisa dengan cara mempelajari tafsirnya, kemudian mentadabburi atau menghayati dan merenungkan akan makna-maknanya, dan yang terakhir dengan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Saudara sekalian, dorongan untuk tadabbur sebagaimana disebutkan dalam ayat, afala tadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau tidak ada Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. An-Nisa ayat 82. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan keimanan. Adapun jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman atau perenungan atau tadabbur, itu pun bisa dilakukan oleh orang-orang fajir atau ahli maksiat dan munafik, di samping dilakukan oleh pelaku kebaikan dan juga orang yang beriman. Bagaimana pula cara mentadabbur Al-Quran agar kita bisa meraih manfaat daripadanya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskanlah hatimu saat membacanya dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang sedang diajak berbicara langsung oleh Zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini menjadi sempurna karunia bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, terpenuhnya syarat, terpenuhnya pengaruh, dan ketiadaan faktor yang menghalanginya. Semua dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa as-sahih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Surat Qaf ayat 37. Semoga saudara sekalian, Al-Quran akan menjadi penghibur hati kita yang berduka. Allahumma inni abduk Ibnu Abdi Ibnu Amati Nasihati dia Ma'alifiyya Hukmu A'alifiyya Qawr As'aluka bikulli ismuhu alam Samma yadihi nafsa Aw adalta fi kitabi Aw allamatahu ahadan min khalqik Aw istasarata bihi fi qalbi indak An taj'ala al-Qur'ana fi qalbi Wa nuran sadri wa ja'ala husni wa lahal hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu yaitu Adam, dan anak hamba perempuan yaitu Hawa. Uhud-uhudku di tanganmu ya Allah, keputusanmu berlaku kepadaku, ketentuanmu berlaku kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang telah engkau gunakan untuk dirimu ya Allah, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, dan engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu ya Allah. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penentang hatiku, sebagai penentang hatiku ya Allah, cahaya diraku, penyayang juga dan kesedihanku. Bila saudaraku sekalian, Al-Quran itu dibaca dalam surat kita, maka agar Al-Quran bermanfaat untuk kita kelak, maka hati mewasiatkan kepada diri hati pribadi dan juga jamaah sekalian agar menjaga sholat kita dengan baik, jaga sholat kita dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai safiyan,
sehingga kita mendapatkan ampunan di hari kiamat kelak. Demikian khutbah pertama ini. Aku dikauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur